Akibat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi dunia terus diramalkan merosot, termasuk ekonomi negara maju dan berkembang. Pemerintah sejumlah negara pun perlahan-lahan menerapkan new normal guna mendorong kembali roda perekonomian secara perlahan. Lalu seperti apa detailnya akan kami ulas untuk Anda dalam new normal ekonomi akibat COVID-19. Dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis 13 Mei lalu, perekonomian dunia diprediksi merosot hingga 3,2% secara year on year. Sementara itu, perdagangan dunia diprediksi akan terkontraksi 14,6% ini atau hampir 15% karena seiring berkurangnya permintaan dan juga rantai pasokan global terganggu. Sementara ekonomi global diperkirakan kehilangan output senilai hampir 8,5 triliun dolar Amerika selama tahun 2020 hingga 2021 atau setara dengan 4 tahun pertumbuhan ekonomi global. Selanjutnya kita lihat pertumbuhan PDB negara maju yang diprediksi akan merosot 5%. Ini yang merupakan kontraksi paling tajam sejak The Great Depression di tahun 1930-an. Bayangkan, sekitar 90 tahun yang lalu. Sementara itu di tahun 2021 ini diperkirakan akan tumbuh moderat di angka 3,4%. Sedangkan kita lihat ini perekonomian negara berkembang diprediksi merosot 0,7% di tahun ini dan akan membaik kemudian di tahun 2021 dengan pertumbuhan 5,3%. Nah, ini adalah skenario baseline. Dalam skenario terburuk apabila terjadi second wave dan perpanjangan karantina hingga kuartal 3 tahun 2020, perekonomian global bisa terkontraksi 4,9% pada tahun 2020 dan bahkan minus 0,5% di tahun 2021. Disebutkan dalam kondisi pandemi ini 90% dari perekonomian dunia dalam kondisi lockdown. Akibatnya apa? Rantai pasokan jadi terganggu, permintaan konsumen tertekan, dan jutaan orang akan kehilangan pekerjaan. Kita lihat selanjutnya. Dalam laporan ini juga memprediksi jumlah penduduk yang masuk di kategori bawah garis kemiskinan ekstrem ini akan bertambah sekitar 34,3 juta jiwa pada tahun ini, di mana sebesar 56%-nya ini terjadi di negara-negara Afrika. Pada skenario terburuk di tahun 2030 ini akan ada sebanyak 160 juta jiwa orang tambahan yang diramalkan akan masuk dalam kategori kelompok kemiskinan ekstrem di dunia. Nah, di tengah dilema peliknya antara kesehatan dan perekonomian, sejumlah negara akhirnya dengan hati-hati mulai mencabut pembatasan sosial demi menyelamatkan pekerjaan masyarakat dan memulai kembali aktivitas perekonomian secara perlahan. Meski demikian, pemulihan sepenuhnya sangat bergantung pada penanganan pandemi dan penemuan vaksin COVID-19. Dalam kehidupan normal yang baru atau new normal ini masyarakat yang masih menerapkan protokol kesehatan COVID-19 akan membentuk pola produksi dan juga konsumsi yang baru. Disebutkan pandemi ini dapat mempercepat digitalisasi dan otomatisasi sehingga berpotensi menghilangkan banyak pekerjaan existing. Untuk itu pemerintah diminta dapat melindungi lapangan pekerjaan dan mencegah terjadinya ketimpangan pendapatan yang lebih besar lagi. Kita lihat bagaimana dengan Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri, pemerintah ini tengah mengkampanyekan new normal. Masyarakat diminta untuk mulai hidup dan beraktivitas secara normal. Tentu saja dengan standar pencegahan COVID-19 selama vaksin belum ditemukan. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menyatakan ingin agar masyarakat kembali produktif. Ia menyatakan kita harus melihat kondisi masyarakat saat ini. Yang kena PHK, yang tidak berpenghasilan, ini harus dilihat. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari COVID-19. Saat ini pemerintah sudah mengizinkan karyawan berusia di bawah 45 tahun di 11 sektor yang dikecualikan dalam PSBB untuk kembali bekerja. Terbaru Kementerian BUMN bahkan sudah mulai mempersiapkan diri untuk tambahan pemulihan ekonomi yang dilakukan dalam beberapa fase. Nah, meski roda perekonomian ini akan kembali diputar secara perlahan, namun perlu kita ingat, kondisi ini belum tentu bisa menyelamatkan perekonomian dari kontraksi di kuartal 2 tahun 2020. Kita lihat indikatornya yang pertama ada Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur yang merosot tajam. Ini kita lihat ya. Dan kita lihat ini menjadi 27,5 di bulan April, turun drastis dibandingkan dengan Maret yang sempat berada di 43,5. Ini merupakan yang terendah sejak April 2011.
Sekedar pengingat, ini indikator di atas 50 ini menunjukkan bahwa sektor usaha masih mengalami ekspansi atau pertumbuhan. Sebaliknya, terjadi kontraksi apabila ini berada di bawah level 50. Sementara itu, Bank Indonesia melaporkan indeks keyakinan konsumen atau IKK bulan April anjlok menjadi 84,4 dari bulan Mei yang berada di level 113,8. Ini sebagai informasi, IKK menggunakan angka 100 sebagai titik awal. Di atas 100 ini berarti konsumen optimistis, sedangkan di bawah 100 konsumen pesimistis. Nah, jika konsumen pesimistis artinya apa? Akan cenderung menahan konsumsi mereka, sehingga salah satu motor penggerak perekonomian akan merosot. Nah, dua indikator ini, PMI dan juga IKK merupakan indikator awalan yang penting untuk memprediksi kemana ekonomi akan bergerak. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengungkapkan skenario terberat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 0,3% atau hampir mendekati 0 atau bahkan negatif di 2,6% pada kuartal kedua tahun ini. Nah, tampaknya tidak hanya pemerintah ya, kita pun mungkin tengah dihadapi kegagaman gitu ya akibat pandemi ini, terlebih jika diharuskan beraktivitas normal di tengah pandemi. Tapi di satu sisi, dua-duanya harus berjalan. Kita tidak bisa sehat tapi kelaparan. Dan tidak mau juga kan bisa makan tapi jatuh sakit karena virus corona.